puasa Ramadan disebutkan bahwa menjalankan ibadah puasa itu, baik itu Ramadan atau tidak Ramadan, itu bisa menyehatkan. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita elaborasi dari kalimat itu? Menjalankan ibadah puasa bisa kemudian menyehatkan. Caranya bagaimana? Apakah setiap orang yang berpuasa dengan cara mereka itu akan jadi sehat atau ada treatment-treatmentnya dan seterusnya. Nah, hari ini Lentera Inspirasi hadir kembali dan ini adalah Lentera Inspirasi spesial Ramadan. Kami upayakan sepanjang bulan suci Ramadan akan hadir dalam sebuah podcast sekitar 45-50 menit ke depan bersama Anda. Dan saya juga nggak tahu apakah Anda menonton tayangan ini masih di bulan Ramadan atau bukan. Tapi kalau Anda menontonnya masih di bulan Ramadan, maka kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa tahun ini adalah ibadah puasa terbaik kita yang bisa kita lakukan. Hari ini saya M. Subhan menyapa Anda kembali di Lentera Inspirasi, baik secara audio di Pro1 RRI dan juga secara visual di seluruh platform digital yang RRI miliki. Dan saya hari ini nggak sendiri. Gambar mungkin sekarang sudah berubah. Saya bersama Pak Dr. Asep Hermana, SPB Finance MM. Saya mohon koreksi kalau saya salah sebut ya, Pak Dokter ya. Dokter spesialis bedah, betul ya? Saya cara menyebutnya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras gitu. Seperti itu ya? Iya, bebas lah. Mau manggil dokter, mau manggil dokter, bebas. Bebas lah. Oke, apa kabar Dok? Sehat Alhamdulillah. Baik. Baik ya, puasa alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Dan alhamdulillah insya Allah ada peningkatan dari Ramadan kemarin. Nah, itu tuh mungkin awal aja saya udah dapet nih, kira-kira apa yang membuat kita sebagai manusia bisa merasa bahwa tahun ini ada sebuah peningkatan begitu ya dari ibadah puasa sebelumnya, itu yang mungkin saya juga ingin mendapatkan itu, bagaimana cara mengukurnya kan gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai dunia Islam dan juga kesehatan, saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk kita bicara itu, Pak Dokter. Sedang bulan puasa, kemudian narasumber yang kita hadirkan juga seorang dokter, bahkan spesialis begitu. Kalau kita menemukan korelasinya seperti apa sih, Pak Dokter? Islam dan dunia kesehatan itu seperti apa? Ya, baik, Kang Subhan. Pemirsa RRI semua, alhamdulillah kita ditakdirkan sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Karena tidak semua yang kemarin ikut bulan Ramadan pada saat ini. Betul, gitu betul. Ya. Pertanyaan besar yang Kang Subhan tadi katakan adalah ketika kita memasuki bulan Ramadan, ini bukan pertama kali bagi saya, bagi Kang Subhan juga, bagi para pemirsa RRI juga, ini mungkin bukan pertama kali. Pertanyaan besarnya adalah apakah dari Ramadan ke Ramadan, kalau kita ditinjau dari aspek kesehatan, pertanyaannya, nyambung dengan pertanyaan Kang Subhan tadi, apakah kita makin sehat? Nah itu. Kalau kita breakdown lagi Kang Subhan, mereka yang mempunyai kadar gula darah, misalnya 300-400, apakah Ramadan kemarin telah berhasil menurunkan angka gula darah menjelang normal? Kadar HbA1c 8%, 7%, sekian gitu ya. Pertanyaannya, apakah dengan bulan Ramadan yang kemarin itu sekarang ada perubahan, makin sehat, ataukah sama aja? Demikian juga misalnya dengan penyakit hipertensi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi pertanyaan sekaligus muhasabah bagi kita. Kenapa? Ini hal suatu yang perlu kita telusuri, Kang Subhan. Ibu bapak semua, para pendengar RRI dimanapun berada, ketika kita berbicara saum untuk sehat, sebetulnya ini bukan hanya aspek sugesti, Kang Subhan. Tahun 1970 di dunia ini pernah digegerkan oleh suatu penemuan, yaitu sebuah prosesi terapi non-farmakologis gitu. Jadi terapi bukan obat, terapi bukan pakai alat, tapi suatu metode. Ternyata pada tahun 70-an itu dengan metode ini bisa mengurangi angka bangkitan pada orang-orang epilepsi. Jadi yang tadinya kejangnya setahun 5 kali, bisa turun sampai setahun cuma sekali, bahkan 2 tahun sekali. Dan penelitian ini terus berlanjut sampai pada tahun 2000-an, tepatnya tahun 2002. Itu diproklamirkan di Australia. Tentang prosesi ini yang bisa menurunkan kadar HbA1c, yaitu jejak gula darah dalam 120 hari. Kemudian kadar gula darah puasa, termasuk biomarker kerusakan jantung dengan prosesi ini. Apa itu? Pasti teman-teman pernah dengar, intermittent fasting.
Puasa itu, yang kemudian kita sebut puasa Kita itu. punya intermittent fasting sejak 14 abad yang lalu. Tapi kembali pertanyaannya, seperti yang Kang Subhan katakan, dari tahun ke tahun, apakah kita itu memang Iya, nama iya. sehat? Ataukah sama aja? Itu pertanyaan besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Kang Subhan, alhamdulillah saya mencoba menelusuri berbagai macam jurnal ilmiah, dan alhamdulillah 3 tahun saya kumpulkan itu dalam sebuah buku. Kang Subhan udah lihat bukunya belum? Wah, ini Namanya Fasting Effect. fasting effect. Jadi Fasting Effect itu kumpulan dari berbagai macam jurnal di seluruh dunia yang mempelajari tentang puasa. Bukan hanya intermittent fasting, termasuk diantaranya ada Ramadan fasting. Ramadan fasting, Ya, oke. di buku itu saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang jadi fenomena di masyarakat. Dari Ramadan ke Ramadan, kok tidak ada perubahan berat badan? Ini baru ngomong berat badan aja. Iya, tetap gini-gini juga, gitu ya. ah. Kok tidak ada perubahan, misalnya orang lebih cerdas? Tidak ada perubahan, misalnya kadar kortisol, kadar hormon stres dan sebagainya. Padahal di variabel-variabel itu muncul. Muncul. Oke. Nah, Apa ini? kita coba Eh, studi komparatif, Oke. Kang Subhan. Di buku itu saya jelaskan. Jadi, antara intermittent fasting, sebetulnya kalau pola makannya itu hampir sama, Kang Subhan. Rata-rata dengan pola 8-16. Jadi 8 jam bebas makan, 16 jam puasa. Itu hampir sama dengan Ramadan fasting yang kita miliki. Nah, telusuri lagi. Ini sedikit mungkin Ibu Bapak yang ahli antropologi, mungkin ini pasti paham betul. Bagaimana menelusuri jejak kebiasaan budaya setempat, termasuk di Indonesia. Nah, di antaranya, jadi saya kepaksa belajar sedikit antropologi, walaupun dulu memang menurut saya kurang berminat, tapi ternyata ilmunya luar biasa. Iya. Nah, di antaranya Ibu Bapak semua, kita pelajari apa sih jejak sosial atau budaya yang sekiranya membedakan antara intermittent fasting yang penelitiannya begitu banyak dan dahsyat. Dengan Saya bilang Ramadan. dahsyat kenapa? Karena bisa jadi terapi non farmakologi tanpa obat. Dibandingkan dengan sebagian punten ya, saya tidak mengeneralisir, sebagian Ramadan fasting nggak ada di kita. Sebagai disclaimer dulu ya, ada pernyataan besar dulu. Orang yang paling sempurna menjalankan Ramadan fasting pasti adalah figur yang menerima perintah saum itu. Iya, betul. Ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya coba naik dulu tuh. Naik dulu ke aspek sejarah. Ramadan fasting ini pertama kali disyariatkan adalah pada bulan Sya'ban. Bukan bulan Subhan ya. Subhan enggak bulan. Bulan Sya'ban. Iya. Bulan Sya'ban tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Pertanyaannya, setelah bulan Sya'ban itu kan masuk Ramadan kan? Ya itu suka terjadi perbedaan ya antara hilal gitu ya, Hilalnya, antara Sya'ban dan kapan Ramadan. mulainya, Pertanyaan besarnya, apa yang baginda Rasulullah SAW lakukan pada bulan Ramadan puasa pertama kali? Hari pertama. Apakah beliau menjadi lemah, pemikirannya diturun, ataukah dampak terhadap umat pembinaan mungkin jadi nurut? Jawabannya mencengangkan kalau menurut saya. Yang dilakukan pada saat puasa pertama tahun 2 Hijrah adalah peristiwa besar. Apa itu? Perang Badar. Hari pertama wajib puasa. Tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Pertama kali diwajibkan saum Ramadan. Bukan lagi, bukan lagi disuruh lebih aktif, bukan disuruh lebih pemikiran. Disuruh Apa perang. coba? Perang. Dan kalau kita bicara perang tentu fisik kan? Betul. Strategi. Logik. Oke. Pertanyaan, menang apa kalah? Menang. Iya, dan menang Ini waktu itu. pelajaran bagi kita itu suatu wah banget. Coba kalau kita lihat dari hitungan kalori Kang Subhan. Sulit kita Harusnya hitungin. nggak masuk akal. Nah, kita kembali lagi ya. Harusnya nggak masuk akal ya. Kita kembali lagi. Jadi, role model untuk menjadikan saum itu lebih produktif ada. Produktif ya. Role model yang menyajikan bahwa saum itu sehat ada. Perang Badar. Perang salah Badar. satunya. Oke. Bugar. Kemudian profil
yang membuktikan bahwa dengan saum Ramadan dari tahun ke tahun ternyata tubuhnya dalam keadaan sehat? Rasulullah. Oke. Dalam seumur hidupnya kan Rasulullah cuma sakit 2 kali. Saya potong sedikit saja, Pak Dokter. Tapi kenapa kemudian sekarang, Dok, dalam perkembangannya Ya, kita pahami betul ya. Misalnya jam kerja malah dikurangi. Ya, betul. Ya kan? Saya paham. Kemudian tingkat ngantuk kita jadi lebih tinggi. Saya nggak tahu apakah itu jadi sugesti atau apa, tapi kenapa bisa begitu? Baik. Atau ketika kita bicara soal Ramadan kan menyehatkan. Ya, Kenapa yang paling laku adalah iklan obat mah misalnya? Iklan obat mah, iklan sirup, iklan sarung. Saya potong di situ aja dulu ya, Dok. Ya, Gimana, Dok? baik. Gimana, Dok? Ini pertanyaan besar Ibu Bapak semua yang menjadi kegelisahan saya sejak 3 tahun yang lalu. Memang sebelum 3 tahun gelisah tuh. Ya, alhamdulillah. Ya, qadarullah, saya mempunyai guru-guru hebat di sini, Kang. Di UIN Syekh Nurjati. Oke. Alhamdulillah. Saya punya guru-guru hebat. Salam takzim buat guru saya di UIN SSC. UIN Cyber Syekh Nurjati sekarang. Nah, kalau kita mau jawab pertanyaan tadi, kita menggunakan salah satunya ilmu antropologi tadi, Kang. Punten kepada teman-teman para ahli antropologi, tolong koreksi ya. Dan saya baru belajar, tapi esensinya insya Allah nyampe. Oke. Nah, ketika kita berbicara, Rasul puasa bukan hanya sehat, bugar. Bukan hanya bugar, mimpin perang bro, sis. Iya. Menang lagi. Menang lagi. Dan perangnya itu perbandingannya itu sangat tidak relate banget. Iya, Perbandingannya 1:3 itu. Dalam hitungan manusia Ya, harusnya kalah itu. Cocok. Iya kan? Nah, pertanyaan besar sekarang bagi kita nih. Ya, kenapa kok contohnya benar, kemudian juga terbukti secara ilmiah, kenapa hadis itu kan tidak mungkin dia itu dianggap satu sahih tanpa kita merunut sanad, kemudian rawinya lewat takhrij hadis gitu kan. Berarti kebenarannya memang sudah qat'i. Pertanyaannya kenapa kok kalau di kita sekarang saum perasaan gitu-gitu aja. Dosis yang meningkat itu bukan dosis yang lain, ya dosis ibadah ya, tapi dosis tidur. Betul nggak terjadi peningkatan? Betul. Iya lagi. Kang Rijal. Laras. Ya. Pertanyaannya, kenapa juga kok? Punten ya, ini sebuah kritikan sosial, tapi mudah-mudahan ini tidak dipahami nanti. Jangan sampai saya dianggap intoleran ya. Contoh gini, banyak disclaimer seolah-olah melakukan pembenaran. Ketika saum Ramadan, sekolah misalnya punten ya, diliburkan sementara. Atau misalnya jam kerja diundurkan sementara. Seolah-olah ada permakluman. Atau termasuk beban nggak jadi nganggap jadi nah, beban? Nanti untuk nganggap beban, itu kita bicara lagi tentang kronologi. Okay, termasuk Kang Subhan, bagaimana cara pembelajaran saum pada anak. Nah, insya Allah bukunya nanti terbit. Ya. Wah. Nah, kita lanjutkan ya Kang Subhan. Sabar dulu Kang Subhan. Pertanyaannya buru-buru itu aja ini. Udah banyak sih di sini nih. Gimana? Jadi, kita coba telusuri. Kenapa kok kita itu saum dari tahun ke tahun, Ramadan begitu ya. Dari segi aspek medis punten ya, saya tidak menyoroti aspek fikih, ibadah, saya fokus mungkin di muamalah ya. Kenapa kok yang tadinya hipertensi tetap hipertensi, yang tadinya gula darah tetap, padahal kalau berbagai macam riset membuktikan bahwa dengan adanya Ramadan fasting, dengan intermittent fasting di luar punten ya, karena Ramadan fasting nggak ada penelitian, ternyata bisa menurunkan kadar HbA1c itu antara 0,3 sampai 0,8%. Itu penurunan luar biasa. Nah, kok kita yang naik dosis tidur? Nah, Kang Subhan, begini. Sebelum kita terlalu serius ya, saya ini ingin dulu membagikan pengalaman kemarin. Ini nyambung relate dengan yang tadi. Ketika saya memberikan ceramah kemarin tanggal 8 di Istiqlal, komunikasi biasa dengan para jamaah. Saya tanya, Bu, apa ciri-ciri sudah dekat bulan Ramadan? Nah, macam-macam. Ada bagian Ibu, Dok, kalau kita sudah yakin sekarang bulan Sya'ban, kemudian terjadi konjugasi antara matahari dan bulan, ketika terjadi bulan baru, kita masuk adanya bulan baru yang kita ibaratkan dengan hilal. Itu katanya. jawaban ibu-ibu? Ibu-ibu. Oh, serius keren, banget itu jawaban ibu-ibu ya? Serius, saya juga nggak nyangka. Ibu-ibu di Istiqlal sampai bisa begitu. Begitu ya? Ada yang nanya, Bapak lagi jawabannya. Bisa juga dok, katanya, melewati perhitungan. Kan ada hisab baru ya. Betul. Ada lagi nggak Bu? Ada lagi tiba-tiba jawaban di belakang. Jawab lagi. Dok, kalau di TV itu sudah ada iklan sirup.
Wah, baru Iya saya lagi. Enggak, oh Iya, bener iya, ya. bener. Bapaknya nggak mau kalah, iklan sarung katanya, Dok. Wah, iya, 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 iya. Iya. Oke. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita singkat ini, Ibu Bapak semua? Jadi para pemirsa RRI, salah satu yang saya temukan, punten ya, saya temukan, adalah ada satu kalimat yang menurut saya ini menjadi penyesatan. Hmm. Apa itu? Pasti semua pernah dengar ya. Oke. Udah pernah dengar belum? Apa tuh? Belum saya sebutin. Oh, berarti Ya. belum pernah. Belum, Berarti belum ya. pernah. Tapi kalau saya sebutkan kalimatnya, 99 aku yakin saya pernah dengar. Berbukalah dengan yang manis. Pernah dengar? Pernah. Pernah dengar? Iya. Apakah itu dilaksanakan? Kayaknya dilaksanakan terus deh kalau Oke, itu. apakah itu menjadi habit di Bisa Indonesia? jadi. Iya. Bisa jadi. Iya. Apakah itu menjadi salah satu bagian ritual berbuka puasa? Sepertinya iya. Iya. Nah itu Kang Ridwan. Sepertinya iya sih. Jadi Kang Subhan, Eh. dari antropologi itulah saya coba halnya kebuka. Berbukalah dengan yang manis. Coba kita telusuri. Apakah ada hadis yang mengatakan berbukalah dengan yang manis? Cari. Oke. Nah, saya Sepertinya juga tanya. sepertinya jawabannya nggak ada kan? Nggak ada. Oke, oke. Saya tanya guru-guru saya juga. Qadarullah saya juga belajar di UIN gitu ya. Sehingga banyak sekali pengayaan yang guru-guru saya sampaikan. Di antaranya tentang takhrij hadis. Oke. Ini nggak diajarin di Fakultas Kedokteran. Ya. Ada sebuah hadis yang menjadi salah satu acuan bagi kita untuk berbuka puasa. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi dalam hadis itu dikatakan yudfiru qabla yusolli. Beriftorlah qabla yusolli. Jadi berbukalah sebelum berbukalah kemudian kamu sholat. Jadi qabla yusolli, sebelum kamu sholat. Oke. Buka dulu. Apa yang dikatakan? Apakah dengan yang manis? Enggak. Yudfiru qabla yusolli ala rutob. Itu kata-katanya. Apa tuh? Apa itu rutob? Rutob itu adalah kurma segar. Rasanya memang manis. Memang manis. Begitu. Oke. Kemudian, fa'il lam taku rutob, jadi lamun teu aya rutob, kalau nggak rutob ada itu nggak kurma, ada, maka fatamairot, dengan tamer. Kurma yang dikeringkan. Oke. Fa'il lam taku tamar, jadi lamun teu aya, kalau nggak ada itu tamar, Kedua-duanya, kalau nggak nggak ada ada, kedua-duanya, maka minumlah dengan air putih. Oke. Pertanyaannya, mana yang mengatakan berbukalah dengan yang manis? Yang tadi dua itu manis tuh. Iya. Jadi disimpulkan ya. Jadi disimpulkan tuh. Itu bahwa- ada sebuah analogi yang menurut saya itu keliru, bukan tidak tepat, keliru aja. Oke. Nah, keliru dalam bidang apa? Dalam bidang sains fisiologi kedokteran. Coba kita bedahnya. Adik saya kan tukang bedahnya, Neng. Coba kita bedah. Iya. Ini buktinya saya ada ya, Kang Oke. Rijal ya. Kalau misalnya teman-teman nanti di-share. Ini fakta insya Allah. Coba kita analisis. Tamar Kurma itu kering. adalah kurma kering. Kemudian juga rutob adalah kurma segar. Kita hitung kalorinya. Ya. Rutob satu biji itu antara 18, 19, 20 sampai 25 kilokalori. Oke. Berapa Rasulullah makan? 3. Dan itu cukup untuk kebutuhan. Tamar. Oke. Sekarang tamar dulu. Ah. Tamar itu kurma yang sering kita makan tuh, Neng, yang yang coklat-coklat tuh. Ya. Kurang lebih itu sekitar 25 kilokalori. Jadi kalau 3 biji itu tamar, paling gede aja 75 kilokalori. Udah cukup untuk buka Sangat puasa dong. Apa yang terjadi di kita? Buka dengan apa, Neng? Gorengan. Gorengan. Oh, ya. Sirup. Satu grup di meja WA tuh, Neng, buka puasa tuh. Ada gorengan, ada es campur, Iya. es buah, satu lagi kolak. Kolak. Oke. Oke. Ini belum makan nih, belum makan. Belum Ya, makan. besar Kita ini. coba analisis. Oke. Ya. Kolak itu satu mangkok kecil, kalorinya berapa? 350 kilokalori. Itu udah berlebih untuk satu hari kan, Dok ya? Satu. Ya, Untuk artinya berbuka. dengan untuk berbuka. jumlah itu udah untuk berbuka. berlebih kan? Nanti kita Iya. coba analisis jumlah totalnya. 350 kilokalori. Oke. Es buah, Pak Dokter udah hitung, Neng, ada datanya ini. Ya, es buah itu sekitar 150 sampai 250 kilokalori. Oke? Oke. Kemudian juga sirup, saya nggak akan nyebut merek. Oke. Sirup itu kurang lebih 150 kilokalori.
prosesi berbuka dengan yang manis ternyata menjadi pencuri terbesar bagi kalori kita. Ini real Kang Rijal. Kang Subhan ya. Iya. Ini real. Heeh. Fakta. Ya. Sudah saya lakukan recall. Recall itu penelitian terhadap nutrisi recall 24 jam. Saya bandingkan jumlah kalorinya. Punten ya. Ya. Bisa nanti teman-teman Menanyakan. menanyakan dan memastikan Oke. bahwa kebenaran dari hasil beberapa penelitian ini insya Allah nanti kita coba. Nah, dari buka saum aja, iftar aja itu ya, saya coba judulnya Skrip Istiqlal. Oke. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ada kelihatan nih? Memang hanya yang bening hatinya yang kelihatan Hanya ya. orang beriman yang bisa lihat ya. Oke. Coba kita analisis. Jadi buka saum iftar adalah sumbangsih kalori terbesar ketika orang dalam keadaan saum. Tapi saum tanda kutip ya, bukan keseluruhan saroleh mantu lah. Oke, ini Ya, saum Ramadan saum lah. keseluruhan secara general nih ya, bukan totally. Ya, kebanyakan di kita itu berbuka dengan yang manis. Kebanyakan menerjemahkan yang manis itu bisa dengan kolak, bisa dengan sirup, bisa dengan es buah dan hal lain yang mengandung gula murni. Oke ya? Oke. Nah, kita lihat datanya di sini. Saat berbuka puasa, kolak teman-temannya ya, kemudian satu grup itu kan, satu meja itu satu grup WA, ada gorengan dan sebagainya. Dihitung ada 1.780 kilokalori. Itu untuk proses berbuka aja. Oke. Plus makan gudeg apa di sini dan lain sebagainya. Belum Atau lagi nasi kalau bengkok. habis taraweh Ya, hajar lagi tuh. Nah. Iya. kita coba bandingkan. Ya. Jadi buka puasa itu habis sekitar 1.780 kilokalori. Punten teman-teman ya, kalau ada data berbeda monggo silakan. Ya, ini saya recall dari beberapa studi ya. Ini yang saya lakukan sendiri. Bukan saya nyontek ya. Kemudian makan ringanan malam hari 300 kilokalori. Sahur rata-rata 1.150 kilokalori. Kalau kita di luar Ramadan, rata-rata konsumsi kelompok tersebut yang saya tanya itu ada 2.000 kilokalori. Di luar saum Ramadan. Oke. Ketika saum Ramadan yang terjadi apa? Penambahan. 3.230 kilokalori. Wow. 60% bro, sis. Wow. Lebih tinggi. Ini baru hitungan kalori. Belum nanti masalah sedentary lifestyle. Mager. Ini ketika malah sahur. bulan puasa jadinya nambah masalah dong Pak Dokter ya. Kalau ikutan ini kan. Nah, contoh kita relate aja dengan data. Punten, saya mendengar beberapa kali, saya bukan ahli ekonomi ya, tapi paling tidak ya tahu sedikit lah. Ternyata salah satu waktu inflasi meningkat adalah menjelang Ramadan. Kemudian inflasi meningkat ketika Lebaran. Pertanyaannya, komponen apa yang menjadikan inflasi itu meningkat? Komponen bahan pokok makanan. Terutama yang manis. Ini kan relate. Iya. Artinya Kang Rijal, Iya. Kang Subhan. Jadi kalau kita misalnya korelasikan kebenaran data ini, walaupun ini global, punten teman-teman bagi para peneliti, ya, ini ada suatu hubungan. Ya, ternyata konsumsi makanan selama bulan Ramadan bukan turun, meningkat. Malah naik. Nah, sekarang kita komparasi dengan dua. Kayaknya komparasinya kita lanjutkan nanti ya Dokter ya. Karena saya juga akhirnya sebagai netizen aja nih Dok. 3 butir kurma. Mana cukup dong? Iya kan? Mana cukup? Masa buka 3 butir kurma terus sholat terus taraweh dan seterusnya. Tapi bisa perang loh. Iya itu. Nanti kita jawab ya Dok ya. Loh. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Lentera Inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Saya kan tadi bilang, ini kalau misalnya kita ngikutin kata Pak Dokter tadi ya, dengan risetnya tentu saja,
kita sebenarnya cukup kok buka puasa sebelum sholat itu 3 butir kurma basah itu ya. Kemudian bisa kurma kering tadi ya. Iya. Kalau nggak ada dua-duanya bisa dengan air minum. Ya. Nggak cukup dok. Ya. Iya kan? Ya. Karena mungkin kita terbiasa nih ada karbohidrat seterusnya makan berat. Bahkan ada yang makan berat sebelum sholat maghrib. Akhirnya sholat maghribnya agak telat. Agak lewat gitu ya. Gimana dok itu? Nah, baik, ini pertanyaan yang bagus, Kang Subhan. Kalau hanya kita menyampaikan saja, mah tidak ada solusi, Ya, tidak ada ya. sesuatu yang mungkin menjadi problem solving mungkin ya, itu akan sia-sia saja. Oke. Nah, ternyata Kang Rijal, di sini ada pembagian waktu, Ya. ya. Apakah Nabi makan berat? Ternyata iya jawabannya. Kapan itu? Rata-rata 20 menit setelah sholat maghrib. 20 menit Tuh. setelah sholat maghrib. Oke. Jadi dari berbuka punten, dari berbuka. Jadi dari berbuka, Batalin sholat yang maghrib, tadi, udah sholat maghrib, baru makan berat. Makan berat. Oke. Pertanyaan berikutnya, oh gitu makan berat. Nah, kalau makan berat ketika bulan Ramadan, dalam bahasa Sunda sok diaya-ayakeun. Bahasa Inggrisnya naon? Can you translate to English what to mean is aya-ayakeun? Naon aya-ayakeun? Kan nggak ya? Apa ya? Diada-adain kayak ya bahasa gaulnya. Suka diada-adain. Ada-adain itu nggak baku sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Suka ada kekhususan. Jadi yang tadinya nggak makan rendang, pakai makan rendang, boleh, nggak jadi masalah. Bagus. Yang tadinya misalnya nggak makan lauk pauk begitu banyak, jadi makan lauknya misalnya 5 macam baru, nggak ada masalah. Ya. Yang jadi patokan adalah kecukupan kalori kalau secara medis. Oke. Nah, apa patokannya? Saya naik lagi, Kang Rijal, Kang Subhan, dalam studi hadis. Oke. Apakah ada kekhususan Rasulullah SAW dengan makanan tertentu pada saat Ramadan? Apakah ada menu khusus bulan Di Ramadan? bulan Ramadan. Apakah ada lauk khusus pada bulan Ramadan? Ternyata nggak temukan tuh. Nggak ada. Ketika Rasulullah menyiapkan makan setelah maghrib pada bulan Ramadan, maka Rasulullah gemar makan ini. Nggak ada. Padahal kegemaran beliau itu kita tahu, yaitu daging kambing bagian paha bagian depannya. Nggak ada ditemukan. Punten ya, mungkin para mufasir atau para ahli hadis ya, tolong koreksi. Iya, iya. Yang saya temukan dan setelah konsultasi dengan para guru saya, ternyata memang tidak ada kekhususan. Jadi selama bulan puasa apa yang Sama saja seperti bulan-bulan lain. Oke. Ya, roti, kemudian daging, kemudian juga terkait misalnya dengan buah dan sebagainya. Jadi, yang kedua adalah selain prosesi berbuka tadi tidak diterjemahkan dengan makanan yang manis, Oke. yang kedua adalah prosesi makan besar itu tidak ada kekhususan. Sama. Ya. Nah, nanti akan coba kita korelasikan dengan intermittent fasting tuh yang banyak penelitiannya. Oke. Nah, Kang Rijal, Kang Subhan, jadi kalau kita lihat tentang intermittent fasting, ada sebuah klausal. Yang pertama adalah, kalau sebuah berarti satu ya? Iya. Iya. Yang pertama, nggak usah sebut yang pertama ya. Yang pertama adalah ketika saum, jadi ketika NPO, nothing per oral, jadi tuang teleuheut gitu ya, pada intermittent fasting itu, mereka memindahkan jadwal ataukah hanya ngalihkeun, memindahkan porsi makanan. Porsi. Sementara volumenya sama. Ataukah misalnya mengatur pola makan. Oke. Ada dua ternyata Kang Rizal. Ya. Yang pertama adalah dengan pengaturan pola makan. Oke. Yang kedua adalah dengan pengaturan pola makan plus kalori restriction, pengurangan kalori. Nah, kita coba ulas sedikit ya. Oke. Kalau pengalihan waktu makan, berarti makanannya siang dan malam sama ya? Sama. Cuma waktunya dipindahin. Cuma pindah Oke, aja. pindah aja. Oke. Jumlahnya yang tadi 2000. Ya 2000. Oke, nggak nambah. Kalau dengan kalori restriction, itu ada pengurangan. Paling besar itu pengurangan 30%. Jadi misalnya pengurangan dari 2000 berarti dikurangi sekitar 600-an. Oke. Paling besar itu. Ya, dikurangi. Pertanyaan kita pada saum Ramadan, apakah kita memindahkan waktu makan ataukah memindahkan waktu makan plus mengurangi kalori? Memindahkan waktu makan plus menambah kayaknya. Nah, itu. Jumlahnya Itu yang terjadi. Iya.
Udah dipindahkan Udah ditambah dipindahkan, gitu. ditambah. Rata-rata begitu, punten ya, Iya, Ibu iya, Bapak iya, semua. iya. Kalau misalnya ada yang data berbeda, mau silakan. Jadi kalau kita perhatikan, ada pembeda. Ini sekali lagi kita bicara tentang culture ya, Oke. bukan masalah bicara tentang fikih. Ada yang membedakan antara saum Ramadan di kita pada umumnya, ya, dengan saum Ramadan apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasul. Oke. Jadi jawabannya di Kang Rijal, bagaimana kalau begitu caranya? Caranya agar kita Ramadan itu bukan hanya kita bernilai sebuah ibadah, tetapi kita bisa mendapatkan beberapa benefit yang tidak terjadi dengan terapi farmakologi, yang tidak terjadi dengan terapi obat-obatan. Oke. Bagaimana nggak kabita? Coba kabita teh apa, Neng? Eh, Kabita teh apa? enggak Gimana tergoda gitu ya. Ayo, Ayo, apa? kabita apa? You know kabita? Please help me. Bagaimana kita nggak ingin lah, nggak apa-apa Pak. ya, gitu. Bagaimana kita nggak ingin coba? Dengan Tidak tergoda Ramadan, gitu ya. iya, dengan adanya intermittent fasting, Ramadan fasting ini versi luar ya, bisa menurunkan kadar trigliserida. Punten, nanti saya coba lihat angkanya ya, angkanya menurunkan trigliserida. Ini beberapa penelitian saya rangkum di sini. Oke. Sebentar. Trigliserida 15-30%. Menurunkan LDL, lemak jahat, Lemak katanya, jahat. padahal nggak jahat itu. Kayak gajah kan nggak jahat. Jahat. Ya. LDL 5-15%. Meningkatkan kadar lemak baik 5-10%. Menurunkan lemak visceral ini antara 10-25%. Kemudian juga bisa menurunkan angka indikator kerusakan liver, AST, SGOT, SGPT kayak gitu ya, sebesar 10-30%. Menurunkan tekanan darah pada orang yang hipertensi untuk sistolik 5-10, untuk diastolik 3-6. Oke. Dan lain sebagainya. Gimana kita nggak kiabita tanpa obat? Pertanyaannya, nah orang tuh gitu. Iya. Jadi, Kan gini ya Pak Dokter, kalau kemudian akhirnya kita tidak melaksanakan apa yang tadi Pak Dokter bilang, maka nggak ada tuh istilah puasa akan menyehatkan kan gitu. Karena semua orang nggak ikut itu dong, nggak. kurang lebih seperti itu Nah, ya. itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai konklusinya, bagaimana caranya agar saum Ramadan yang kita lakukan itu bukan hanya kita panen pahala, luar biasa panen pahala itu, tapi bagaimana juga kita panen untuk menyehatkan bukan hanya saya tapi membugarkan diri kita. Nah, ada beberapa mungkin sebagai masukan mungkin ini ya. Ini bukan sebuah anjuran juga mungkin bisa dianjurkan tapi bukan pemaksaan ya. Nah, anjuran-anjuran itu saya sudah tuliskan di buku Fasting Effect. Fasting Effect kurang lebih ada 100 sekian penelitian Kang Rijal. Saya sampaikan di sana. Saya coba rangkumkan pada teman-teman semua. Jadi bagaimana kita kolaborasikan saumnya ala Nabi ya dengan intermittent fastingnya para peneliti. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu pencerahan bagi ya, mudah-mudahan. Pertama, perkuat niat. Kenapa niat itu penting? Karena orang tidak makan, tidak minum karena kelaparan, efeknya beda. Dengan orang yang tidak makan, tidak minum karena niat saum. Beda banget. Saya pernah mendapatkan sebuah penelitian bagus sekali. Ini penelitian lama tahun 2016-an. Penelitian yang dari Cairo University. Apa yang Cairo University? Dari Cirebon terus lurus. Angkot ya. Angkot ya. Naik D5. D5 itu apa? Sekarang aja. Jadi penelitian ini dari Cairo University. Dia membandingkan antara starvation, kelaparan dengan fasting, dengan saum. Dilakukan studi endoskopi, diteropong ke dalam tuh. Ke dalam dilihat pakai kamera. Yang kelaparan dengan yang berniat puasa, yang fasting itu. Ternyata terdapat perbedaan. Kalau yang fasting itu, saya
entah Ramadan, entah intermittent fasting. Punten saya lupa. Teman-teman nanti bisa di-searching lah di Google penelitian ini ya dari Cairo University. Nah, ketika dibandingkan yang kelaparan itu penuh bercak-bercak merah di lambungnya itu. Oke. Artinya apa? Ketika dia tidak makan dan dia mungkin tidak tahu kapan dia makan. Dan dia mungkin mengeluh karena lapar. Wajar kan? Dan dia tidak membayangkan bisa makan apa enggak. Beda dengan yang saum. Ya kan? Nah, sehingga ada hormon stres keluar. Ada kortisol, adrenalin, noradrenalin, epinefrin yang merangsang pengeluaran asam lambung, HCl. HCl keluar. HCl keluar. Asam lambung banyak. Tapi lambungnya kosong. Dipakai apa coba? Iritasi. Di antaranya terhadap mukosa lambung. Tapi ini tidak ditemukan pada orang yang berpuasa. Orang yang saum. Nah, ada studi tentang intention, tentang niat. Saya pernah dikasih tugas ketika kuliah di sini nih oleh salah seorang dosen, namanya Prof. Makmuri Soekarno. Beliau peneliti di LIPI. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, mudah-mudahan Allah mencangkan dalam kuburnya. Beliau wafat. Nah, Dokter Asep, karena yang kuliah di sini itu cuma saya yang dokter, kalau yang lain teman-teman ada guru agama segala macam. Karena unik ya. Nah, beliau ngasih tugas sebenarnya, coba Dr. Asep, bikin sebuah kajian ilmiah tentang niat. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab fikih yang paling tipis sekalipun, ya, misalnya tentang Safinatun Najah, Neng, kan tipis. Sama. Semua ibadah itu dimulai dari niat. Dengan niat. Bahkan saking pentingnya niat itu bisa menjadikan sebuah perbuatan halal atau haram. Tergantung di awalnya niatnya mau apa. Misalnya, AA menikahi si Neng, niatnya itu pokoknya mah geus beunang mah, geus dapat mah, udah saya ceraiin, udah dapat mah, itu bisa haram. Nikahnya sama, KUA-nya sama, niatnya beda, bisa haram. Nah, ditelitilah Kang Rijal, saya coba studi literatur, ternyata niat itu bisa mengubah sistem pengaturan yang ada dalam tubuh. Sistem saraf, sistem hormon, sampai pada gerak. Contoh simpel begini. Kang Rijal tiap hari misalnya dari rumah misalnya ke Cirebon, ke kantor RRI. Tiap hari lewat tuh pasar Jaga Satru, pasar apa? Bukan pasar Kali Tanjung. Pasar Kali Tanjung. Tiap hari lewat pasar Kali Tanjung. Pertanyaannya, apakah Kang Rijal itu, kalau saya tanya, Kang Rijal, hari di pasar Kali Tanjung, ada enggak pisang yang bentuknya itu kecil, kemudian sekitar 12 sentian lah, kayak pisang raja yang ada di Lembang? Belum tentu beliau bisa jawab. Padahal tiap hari. Tapi ketika diniatkan, Pak Dokter nanya ini, saya coba lihat. Ningali, lihat dah, oh itu cau. Hampir sejajar yang pisang itu dia lihat. Kenapa? Karena niat. Tapi kalau nggak ada niat mah nggak akan. Itu simpelnya. Jadi ada impuls ke otak, kemudian juga ada impuls ke mata, ada impuls ke pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Bahkan kalau makin niat itu makin kuat, data kurang sekalipun akan nyari. Neng, ayat tuh cau nu kieu. Pak, ada nggak pisang yang kayak gini? Dek, pernah lihat nggak pisang kayak gini? Kenapa coba? Otak kekurangan data, saking kuatnya niat akan nanya. Akan nyari. Tapi kalau niatnya nggak kuat, bilangnya Pak Dokter nggak ada gitu. Gitu kan? Jadi begitu hebatnya intention. Jadi pertama adalah niat, Kang Rijal. Perkuat niat dan perbanyak niat kebaikan. Nah ini mungkin satu pelajaran yang saya ingat tuh ketika dulu berkunjung ke pesantren di Manonjaya, Miftahul Huda, Waajengan Mama Khaira Pandi. Almarhum. Beliau mengatakan begini, lamun reka mamana lobaan niat hade, lamun reka benar niat benar, lobaan niat hade. Jadi kalau kita berbuat baik, perbanyak niat baik. Dahsyat itu perkataan simpel, sampai sekarang saya ingat tuh. Jadi ketika kita saum, niat kita untuk latihan sabar, niat kita untuk syukur bahwa ketika kita dalam keberadaan kita bisa makan enak, niat kita untuk silaturahmi, niat kita untuk memperbanyak, niat kita untuk wirid, niat makin banyak niat kebaikan, maka akan makin banyak panen pahalanya. Karena selama ini yang ada dalam diri kita adalah kalau bulan puasa ya niat puasa udah selesai. Niat puasa besok mau puasa ya kan. Padahal
kalau kita elaborasi lebih dalam, Iya. di dalamnya itu kita bisa berniat untuk silaturahmi, berniat mencari ilmu, Iya. berniat Iya. dan segala macamnya kan Ya, gitu ya. bagaimana coba ini coba nggak dahsyat coba. Satu niat aja kita punya pahala. Iya. Satu kebaikan kan? Dengan niat baik itu. Baru niat itu teh. Ya. Jadi kita singkat lagi ya Kang Rijal ya. Satu niat. Ya. Setelah niat, Ibu Bapak semua. Jadi perbanyak niat, perkuat niat. Karena makin kuat niat, maka saum kita itu justru akan lebih berbobot lagi. Oke. Nah, yang kedua, kita baru berbicara tentang aspek tata cara saumnya. Tata cara saum, satu sahur. Di dalam sahur itu ada berkah. Ya, ini kajiannya beberapa saya sampaikan di sini Kang Rijal. Beberapa berkah ketika sahur. Oke. Karena sahur itu ada kaitannya dengan aspek fisik. Ada aspek fisiologi energi di dalamnya itu. Nah, kita benahi. Sahur itu yang benar bagaimana? Kita kolaborasikan Kang Rijal. Oke. Bagaimana Rasulullah sahur? Sahur itu selalu diakhirkan. Ini maknanya penting kalau kita dari kacamata fisiologi energi. Andai kata sahur jam 1 boleh? Boleh kalau masalah bolehnya. Tapi keutamanya yang Rasul contohkan diakhirkan. Dampaknya apa? Energy saving itu lebih lama. Kemudian kalau kita lihat lagi, sekarang kita masuk ke ranah medis. Apa sih kebiasaan yang kita konsumsi ketika sahur? Makan apa nih? Ah, kira-kira. Sahur ya? Makan sahur. Makan telur, terus apa lagi? Di sangguan tuh? Sangu, nasi. Oh, sangu, nasi gitu ya. Nasi, terus apa lagi? Apa lagi? Oke. Nasi Padang. Nasi Padang di Sanguan berarti, Pak. Oh, sanguan berarti ya. Nasi. Nasi aja ya, makan nasi. Nasi Padang. Oke. Nasinya berapa centong? Wah, 1 apa 2? Nggak apa-apa, jujur aja. Jangan sok irit. saya kayaknya harus gambarin deh ini. Oke, Coba, Dok. nih berapa? 2 apa 1,5? Jujur aja, 2 juga 1,5 yang pertama, terus nambah ya? Oh, 1,5. Oke. Oke. Ya 1,5. Air lauknya segimana? Lauknya biasanya pakai telur atau enggak ayam. Oke, telur. Oke. Nah, ada studi, Kang Subhan. Kebanyakan makan sahur itu dominan karbohidrat. Pasti. Lihat aja Kayaknya sih lebih banyaknya sih Teliti. karbohidrat sih. Yang kedua adalah minim serat. Yang ketiga adalah minim cairan. Oke. Coba minum, jumlahkan ya nama, tanpa disadari berapa minum kita dalam Ramadan. Rata-rata 3, sekian gelas. Nggak nyampe 5 gelas. Padahal kebutuhan cairan kan sama. Ya. Nah, yang kalau kita lihat dari segi sains, puntennya ini singkat saja. Pertama, dominankan protein. Oke. Yang kedua serat. Yang ketiga baru karbohidrat. Kenapa ini penting? Nah, kajiannya mungkin panjang lagi ya. Itu sahur. Kemudian cairan. Cairan kebutuhan apakah sama? Sama. Kenapa? Kan kita mau aktivitas sama. Oke? Bukan yang aktivitas biasa-biasa kan? Oke. Perang gitu loh. Ya, bukan hanya ngerjain apa namanya? Scroll atas scroll bawah gitu kan. Itu kan Scroll nanti berapa kan? sosmed, ya. Perang gitu, Bro. Sahur, kemudian dominan protein, kemudian yang kedua serat, baru karbohidrat, kemudian cairan. Oke. Kita masuk sekarang pada prosesi saum Ramadannya. Al-Ghazali membagi saum itu menjadi tingkatan, 3 tingkatan ya. Saumul awam, khawas, sama khawasul khawas ya. Saumul awam biasa baiklah, saumnya anak-anak ya, hanya bisa menahan lapar makan gitu ya. haus, oke. Nah, ternyata ada riset, Kang. Jadi kalau Kang Subhan baca tentang bagaimana saum itu bisa mempunyai dampak yang bagus terhadap hormon kortisol. Nah, saumnya dengan apa? Mengelola aspek psikis. Bagaimana dia bisa mengendalikan amarah? Sudah contohkan. Ketika kamu misalnya diajak berdebat, ketika kamu dimarahi, katakanlah, saya sedang Saya saum. sedang puasa. Siapa yang bilang? Rasul. Ilmu psikologi mengatakan bagaimana mengelola emosi supaya apa? Pengeluaran kortisol bisa dikendalikan. Kan luar biasa itu. Kalau kita lihat lagi,
bagaimana kalau tidak mengendalikan emosi, stres masih, ngomongin batur masih gitu ya, kemudian dengki masih. Orang lain ganti mobil, naik mobil baru, kita naik tensi, kan gak enak kan? Jadi artinya aspek psikis ini juga sangat pengaruh apa yang terjadi pada tubuh. Jadi sederhananya begini, ada yang disebut dengan HPA axis namanya itu. Jadi dari otak ya ada dua komponen, hipotalamus sama pituitary, HPA kalau bahasa Cirebonnya mungkin. Kemudian ketika dia ada rangsang, apakah stres, apakah cemas, apakah gelisah, apakah dia angry, marah begitu ya, maka akan mengeluarkan isyarat. Sebagai apa? Sebagai kewaspadaan. Itu normal. Sebagai kewaspadaan. Bukankah kita juga kalau takut nggak hormon stres juga meningkat? Sebagai kewaspadaan. Masuk hormon itu namanya kelenjar suprarenal, mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin, noradrenalin. Apa dampaknya? Jantung berdenyut lebih cepat. Ketika jantung berdenyut lebih cepat, metabolisme naik. Cepat habis, cepat lowbat. Oke? Yang kedua, kelenjar keringat itu aktif tuh. Ya. Apa dampaknya? Cairan, evaporasi meningkat. Yang ketiga, pengeluaran asam lambung naik tuh. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan bisa terjadi iritasi pada lambung. Nah, itu baru dari emosi saja. Sedangkan kalau kita ibaratkan saum khawasul khawas atau saum khawas itu yang dilakukan adalah dengan mengelola hati. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum fi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bagaimana ketenangan hati itu ternyata didapat dari zikir. Nah, pemaknaan zikir ini panjang Kang Rijal. Contoh begini. Ketika misalnya kita yang kan paling rumit kita menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau hal yang diinginkan mah gampang. Oh, Kang Rijal misalnya pengen gaji naik, tiba-tiba di rekening naik, gitu. Tambah nol gitu ya di belakang. Tadi tiba-tiba misalnya menginginkan sesuatu, naik jabatan, tiba-tiba naik, kan enak itu mah. Tapi pengelolaan hal-hal yang berframing negatif itu yang menjadi keterampilan yang harus dimiliki. Bagaimana shifting yang tadinya menyedihkan menjadi menggembirakan. Seseorang kalau shifting dari Kuningan naik motor ke Cirebon, tiba-tiba motor kempes, gimana ini kempes? Udah tahu Allah itu saya jam 8.00 teh mau siaran. Kenapa dikasih kempes? Kenapa kempes? Andai kata kita pakai framing negatif. Tapi andai kata kita convert switch ke yang positif, apakah bisa? Oh ya Allah, mungkin ini tuh salah satu doa dari istri saya terkabul. Dari apa? Melalui kempesnya motor ini. Mungkin kalau motor ini nggak kempes, mungkin ada apa A, B, C, D dan sebagainya. Mungkin kalau saya siaran tepat waktu, mungkin ada A, B, C, D dan sebagainya. Mungkin sangat mungkin. Dan kemampuan switching seperti itu, shifting seperti itu adalah keterampilan yang harus dikuasai. Kan tidak semua yang kejadian itu kita inginkan ya. Betul. Coba, pengennya apa sekarang posisinya? Pengen dirut kan? Atau pengen apa? Kalau misalnya dirut nggak kecapai, diurut aja gampang. Misalnya kayak gitu. Kan tidak semua yang kita inginkan itu tercapai. Artinya Ibu Bapak semua, keterampilan bagaimana shifting itu adalah salah satu keterampilan hidup yang menjadi bekal untuk kita penenang. Nah, bagaimana caranya? Ada rumusnya Kang Rijal. Satu, dengan pembuka pintu solusi. Apakah pembuka pintu solusi? Yaitu accepted. Apa accepted itu? Ridho. Nah, kalau kita nggak ridho mah, kita nggak akan mungkin nyari tukang tambal ban. Kunaon ieu teh bet kieu? Jangan-jangan jangan ada itu ada tukang tambal baru, mungkin nyebar pakun di sini. Bukan nyibuk sari solusi, nyibuk sari yang menjadikan masalah itu muncul. Jadi yang pertama adalah accepted, dalam bahasa kita itu ridho. Ridho itu pembuka pintu solusi. Ya, yang kedua istighfar, taubat. Oh ya Allah, mungkin ini diundang adalah salah satu dosa kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Syukur duluan. Alhamdulillah ya Allah, hanya ban motor yang kempes, bukan kepala yang kempes, bukan perut yang kempes, begitu ya. Syukur, ya. Yang ketiga baru sabar. Jadi syukur terhadap nikmat yang begitu besar, hanya bannya yang kempes, bukan karburatornya meletus, bukan lampunya hancur, bukan joknya amburadul, bukan mesinnya terbuka, pecah. Hanya satu. Syukur bahwa nikmat yang di motor itu lebih gede daripada ban bocor itu.
sabar untuk yang bocornya. Masalahnya Pak Dokter, kita menemukan hikmah itu mungkin Kadang-kadang, sudah jauh dari ya, lokasi betul. itu kan. Kadang-kadang Udah nyampe rumah, tidak pada saat iya itu ya. untung. Nah itulah perlu dilatih. Jadi perlu dilatih, ini sebuah keterampilan. Keterampilan itu memang harus dilatih. Skills itu kan datangnya dari dilatih ya. Oke. Nah saya sampaikan satu kunci aja. Ya. Ini pengalaman apa yang menjadikan pembuka ya. Saya juga sama latih Kang Karya. Urusan ngambek mah ngambek abdi ge sarua. Pertama, Allah itu nggak mungkin memberikan suatu loading, beban di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kunci satu. Oke. Kunci kedua, ya, kunci kedua adalah innallaha la yughayyiru. Kunci yang kedua adalah kalau kita beranggapan bahwa yang terbaik menurut kita adalah terbaik versi kita, nah siap-siap kecewa. Jadi kalau kita ibaratkan gitu ya, kadang-kadang kita beranggapan versi terbaik itu adalah versi kita. Oke. Padahal kan pengetahuan kita tentang waktu yang akan datang, Iya. kita nggak tahu. Nggak ada sama Ya. sekali kan. Jadi kalau Allah mengatakan kepada kita ya, yang terbaik menurut kita itu belum tentu versi terbaik menurut kita. Oke. Gitu ya. Baik, Dalam surat Pak Dokter. Al-Baqarah. Ya. Ini kalau saya lihat durasi dan teman-teman sudah mulai ngasih kode ke saya, kayaknya ini udah masuk episode 2 nih kayaknya nih. Ya. Karena saya juga nggak mau menghentikan karena terlalu banyak ilmu yang nggak mungkin kita skip kan gitu kan. Ya, ilmunya luar biasa. Yang selama ini mungkin hanya saya Pak Dokter. Jadi melaksanakan puasa itu ya udah. Ini ritual setiap tahun harus dilaksanakan, maka buka dan sahur harus disiapkan, membaca Al-Quran, ibadah dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita masuk ke dunia kesehatan, rupanya akan lebih dalam lagi kita bicara soal itu. Tapi karena waktu saya singkat, mudah-mudahan saya masih punya banyak waktu nanti ketemu Pak Dokter lagi, kita bikin podcast lagi Pak Dokter untuk melanjutkan ini. Di sisa waktu yang saya punya ini, mungkin saya ingin mengatakan begini, Pak Dokter, sebagai pribadi, Pak Dokter bisa menjelaskan seperti ini nggak kalau dulu tidak memilih jadi dokter? Bisa sefasih ini berbicara Sepertinya enggak, Kang Rizal. menyambungkan antara dunia kedokteran medis dengan gitu ya. Iya. Ya, sepertinya enggak. Karena apa, pengetahuan tentang kedokteran itu effortnya lumayan besar gitu ya. Jadi kalau hanya kita superficial, sepertinya kita hanya menemukan fenomena dan fenomena. Iya. Jadi cocokologi. Bukan kita menemukan dari aspek epistemologi. Kalau bahasa filsafatnya begitu ya. Demikian juga kalau saya misalnya qadarullah tidak ditakdirkan sekolah di UIN gitu ya. Di UIN, saya juga belum tentu ini juga bisa menyampaikan gitu ya apa yang menjadi dasar dari aspek kajian hadis ataupun Al-Qur'an. Walaupun saya menyadari ya mungkin superficial, tapi kalau dari segi keilmuan insya Allah kita bisa bertanggung jawabkan. Begitu, saya juga nggak tahu sih apakah ada perjalanan spiritual Pak Dokter sepanjang jadi dokter, sepanjang membedah orang dan seterusnya. Kemudian ini ternyata banyak kaitannya antara dunia kedokteran dengan dunia cara kita bersyukur, cara kita mengenal Tuhan dan seterusnya. Apakah dari perjalanan itu Pak Dokter? Ada Kang Rizal. Termasuk cerita yang viral itu tuh. Ada seorang anak datang ke IGD begitu ya. Lamaan ceritanya nanti aja episode berikutnya. Boleh lah sedikit lah, boleh sedikit ya. Oh iya. Boleh ya. Gimana? Jadi cerita itu nyata ya, ketika saya giliran jaga ya. Ada seorang anak masuk usianya itu sekitar 4 tahun. 4 tahun, anak perempuan. Kemudian dibawa pakai mobil buntung gitu, mobil pick up ya, dibawa ke IGD. Konsul lah dokter yang jaga IGD ke saya. Dok, ada pasien A, B, C, D, segala macam. Oke. Oh gitu, Neng. Iya, dok. Baik, saya harus datang langsung karena kondisinya memang itu dalam syariat-syariat kedokteran itu memang sudah sangat berat. Bukan berat lagi, sangat berat. Dalam kedokteran itu ada tanda-tanda yang disebut dengan trias of death, tanda-tanda kematian. Jadi kalau ada 3 tanda kematian itu, kemungkinan memang meninggal. Artinya Tanda, dokter ya, melihat tanda. langsung dengan mata. Ada, betul. Kayaknya nah, ke sana. Betul, saya periksa. Saya cek segala macam. Ternyata kemungkinan anak ini mengalami kebocoran usus. Jadi diagnosisnya itu ileitis tifoid. Jadi karena
infeksi kuman tipes yang berkelamaan, kemudian ususnya bocor. Di sini udah kembung, kemudian kesadarannya sudah apatis, kemudian tekanan darah sudah turun juga, produksi urin juga sudah sangat minimal. Ya pokoknya trias of death itu, tanda-tanda kematian itu, 3T-nya Udah terlihat lah. Nah, tetapi kan kita juga di sumpah kedokteran kita akan mempertahankan hayat hidup sejak pembuahan, apapun kita akan coba lakukan. Saya sampaikan ke orang tuanya, Pak, punten, ini mah harus dilakukan operasi ya, karena kita ingin berikhtiar gitu ya, untuk mengeluarkan berbagai macam kotoran yang ada di dalam untuk menutup bolong itu. Kata si bapak dengan lembut hati, ya silakan Pak Dokter, masuk aja kamar operasi. Tapi Pak, nggak segampang ini, Bapak rundingan dulu dengan ibu segala macam gitu ya. Bapak kasih tahu kalau kemungkinannya karena ini meninggal. kemungkinan meninggal di meja operasi. Gitu. Kemudian pokoknya mah kemungkinan 80% meninggal lah. Karena tanda 3 itu udah ada. Kemudian masuk kamar operasi, udah masuk kamar operasi, qadarullah itu operasi yang tadinya saya perkirakan 2 jam, 3 jam ya. Itu sekitar 40 menit itu selesai. Saya juga heran kok cepet banget gitu ya. Nah setelah itu ternyata sempat terjadi penurunan tekanan darah, kemudian dilihat di monitor lama-lama naik stabil, kita putuskan sama tim anestesi itu, udah kita rawat di ICU. Saya bilang ke bapaknya, Pak, ini anak sudah selesai operasi dan harus dirawat ICU. Banget, terserah Pak Dokter. Itu mukanya tuh nggak ada kecewa, nggak ada apa-apa. Gitu biasa aja. Nah setelah masuk ICU, dirawat 2 hari itu bagus kan. Setelah masuk ICU, saya bilang, Pak, ternyata ini sudah bisa masuk ruangan biasa. Nah, saya bertanya ya di satu kesempatan setelah itu. Karena sengaja tuh saya ajak tuh anak-anak itu ya, anak saya ya, nengok ke rumah sakit, kemudian bawa boneka sebagai aspek psikisnya bagi dia, dikasih. Apa Pak sebetulnya punya nggak Bapak doa-doa gitu ya? Saya nggak nyebut apa-apa. Ke orang tuanya? Ke orang tuanya. Enggak Pak Dokter. Cuma saya katanya tiap ada Pak dokter yang katakan, apa yang paling saya luapkan itu apa? Rasa syukur. Ketika anak digotong itu pakai roda, pakai buat pasir tuh dari gang rumahnya itu, kan nggak bisa masuk mobil. Saya alhamdulillah katanya ada tetangga yang mau membantu anak saya. Ketika masuk IGD alhamdulillah ternyata ada rumah sakit yang mau menolong. Ketika ada dokter, alhamdulillah ternyata ada dokter yang mau meriksa. Ternyata ada dokter yang mau cek lab segala macam. Ketika saya katakan ini harus dioperasi, alhamdulillah ada Pak dokternya yang operasi. Ketika masuk kamar operasi, alhamdulillah bisa dioperasi pada malam itu juga. Ketika keluar dok dari kamar operasi, alhamdulillah anak saya masih hidup. Ketika dokter mengatakan ini ke ICU, alhamdulillah ke ICU, nggak ke kamar jenazah. Ketika dokter mengatakan ini Pak bisa, alhamdulillah. Jadi menurut saya ya, begitu dahsyatnya itu syukur. Dalam momen sepahit apapun ternyata ada syukur, coba. Apakah dia bisa mengatakan, ya kenapa anak saya sakit, ya kenapa harus dibawa ke IGD? Kan ada juga yang mengatakan, kenapa harus dioperasi dok? Kenapa harus di ICU dok? Ada gitu, ada juga. Banyak coba mungkin, itu mah pengalaman bagi saya seumur hidup Kang Subhan. Sampai saya ajak wawancara anak itu ya di MKTV, kemudian saya ajak itu ke AGI begitu ya. Dan anak itu sekarang lagi kuliah di UIN di sini. Udah kuliah anaknya nih. Yang dulu 4 tahun itu. Namanya Assalam. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa saya kemukakan ini karena saya sudah sampaikan ke beliau juga. Neng boleh nggak Pak, boleh nggak? Bapaknya juga welcome ketika saya sampaikan. Boleh aja gitu. Begitu. Itu pengalaman spiritual yang menurut saya luar biasa. Yang kedua, nah ini banyak pertentangan juga. Sodakoh. Itu tidak bisa mendahului balai. Jadi saya satu saat dihadapkan pada suatu peristiwa ya. Ada kemungkinan cancer. Cancer dari usus gitu ya. Apa yang dilakukan? Infak, sodakoh. Tapi ini jangan ditiru punten ya, teman-teman ya. Ini pengalaman dan ini juga saya banyak ditentang sama dokter bedah ya. Ternyata tumornya hilang. Hilang tumornya. Hilang. Wah Pak dokter aja meriksanya meren nggak hati-hati. Saya ini jangan jadi dokter ini udah puluhan tahun. Kasarnya mah begitu ya. Betul. Bro, aing tuh jadi dokter tuh geslila gitu ya. Jadi dokter bedah tuh udah lama. Masa meriksa kayak gitu aja saya. Gitu ya. Ada juga. Kemudian yang kedua lagi. Ada kasus dengan CA cervix. CA cervix memang bukan domain saya dokter bedah. Tapi salah satunya gitu.
Tapi sekali lagi ini disclaimer teman-teman semua, jangan dijadikan saya mau sedekah aja lah, nggak mau berobat ke dokter. Bukan itu maksudnya. Tetapi ada kekuatan yang Allah bisa berikan, salah satunya dengan sedekah, salah satu dengan syukur. Itu Kang Rijal. Wow. Nah, panjangan tekniknya. Baik, luar biasa. Pak Dokter, sebelum kita ke closing statement, Ya, mangga. Tadi bicara soal bagaimana mengupgrade puasa kita supaya tahun ini lebih baik dan seterusnya. Bahkan pertanyaan pertama ketika opening, Pak Dokter bilang bahwa saya merasa tahun ini lebih baik. Makanya saya sebagai orang awam juga ingin bertanya, Pak Dokter. Apa yang membuat Pak Dokter merasa tahun ini lebih baik? Kita kan boleh mengukur diri sendiri kan? Boleh kan? Pertama, masalah niat. Ya. Jadi niat itu ada niat yang mungkin kita ungkapkan untuk sahnya saum Ramadan. Ada niat lain di antaranya untuk menjadikan Ramadan itu wasilah bagi sehatnya dan bugarnya saya dan keluarga gitu ya. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar kan ilmunya udah ada, ilmunya udah nyampe. Jadi sekarang itu di rumah untuk berbuka itu nggak ada sirup-sirupan. Sirup beneran juga nggak ada. Sirup-sirupan aja nggak ada ya? Yang ada adalah tamer, yang ada rutop. Kemarin juga baru dikirim lagi rutop. Dok, kan kalau rutop itu nggak semua orang bisa beli. Betul, rutop itu sulit. Kenapa? Kan harus beku terus dari mulai itu ya. Nah ada Kang Rijal, e-booknya saya share nanti ya. Boleh, ada e-booknya nanti ya. Di buku itu, ibu bapak semua, di e-book itu dan saya bagikan itu gratis. Kalau mau infak boleh. Ya, infak untuk masjid Kang Rijal. Siap. Kan kita lagi bikin masjid tuh di atas ya. Bisa nanti dipasang linknya aja ya nih. Ada krisnya di sana. Ya. Mumpung Ramadan nih saya promosikan. Di buku itu ada pertanyaan besar. Jika kurma nggak ada, harus apa? Ya kan? Kan wajar kan? Nggak semua orang bisa dapat kurma, nggak semua orang mampu beli kurma, dan nggak semua orang suka kurma juga. Nah di sana ada hitung-hitungan kalorinya. Ada buah apa, kemudian juga takarannya berapa, komposisinya ada. Baca aja nanti di e-booknya ya. Termasuk nanti perbaikan pola saum. Pola saum. Insya Allah sudah saya susun e-booknya nanti di sana. Baik. Begitu Kang Ri. Pak Dokter, jadi ke depan konsennya apa nih? Untuk memberikan terus edukasi tentang kesehatan, dan juga karena Pak Dokter ini sebagai tambahan informasi setiap Sabtu ya Pak Dokter ya? Ya. Secara setiap hari Sabtu itu, Sabtu jam 5 pagi beliau secara konsisten memberikan edukasi tentang kesehatan dan juga dunia Islam ya? Iya, Secara terus-menerus. Jadi ke depan akan seperti apa nih Dok konsennya? Kalau salah satu mungkin investasi saya ya, mungkin yang long lasting, mungkin sampai saya meninggal tuh ya, saya mengazamkan membuat berbagai macam produk-produk digital atau produk-produk tentang Islamic medicine gitu Islamic medicine. yang terkait dengan hasil-hasil penelitian ya, baik itu studi hadis disandingkan dengan studi fisiologi, kayak gitu Kang Dija. Mudah-mudahan ini juga bisa mendapat pencerahan dan masukan dari teman-teman mungkin ya, baik itu para akademisi atau para yang influencer nih, influencer gitu ya, supaya apa? Supaya masukannya itu real gitu, karena beliau ini para influencer itu betul-betul real di lapangan begitu. Saya mungkin dari segi riset, dari segi mungkin kerennya mah akademisi ya, walaupun ya akademisian lah ya, gitu. Itu Kang Rijal mungkin yang saya fokus. Baik, Pak Dokter, tapi ini pertanyaan bodoh aja sebelum saya tutup. Kan akhirnya jadi spesialis bedah Pak Dokter. Yang tadinya mungkin dokter umum ya, dokter umum, kemudian ngambil spesialis, akhirnya jadi spesialis bedah. Masih ingat nggak pertama kali pegang pisau? Pertama kali. Oh, iya betul. Itu Iya. gemeter atau atau gimana tuh, Dok? Yang paling fenomenal itu ketika pertama kali pegang pisau buka perut. Ya. Jadi operasi pertama? Ya, buka perut gitu ya. Malam-malam tuh di Hasan Sadikin. Tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau salah itu ya. Ya selain gemeter juga dilatih mental gitu ya. Dengan teriakan-teriakan para senior biasa kayak gitulah. Ya.
ini begini. Wah, uji mental biasa. Dan memang harus kuat mental. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan pendidikan spesialis banyak bully, ada juga. Tapi ada juga yang penguatan mental ada juga. mental. Memang bedanya tipis. Mungkin sih. tergantung kita menerimanya. Ya, memang beda tipis ya antara iya, ngebully iya, dengan ngejek dengan uji mental ya. Iya, Beda-beda tipis. Tapi itu kerasa bagi saya penguatan mental luar biasa. Ya deg-degan. Dan pertama kali saya meraba hatinya. Wow. Pernah meraba hati? Yang meraba hati kan liver, bukan Ya, hati dalam hati kolbu ya. Oke. Liver gitu. Suaminya belum pernah ngeraba hatinya. Saya udah pernah. Maka duluan ya. Ya itu diantaranya. Salah satunya itu ya dok ya. Dan akhirnya ya sampai sekarang mungkin bukan hanya pengabdian tapi juga ya menikmati akhirnya peran sebagai Iya dokter betul bedah menikmati. gitu ya. Ya, kalau nggak lihat darah orang sehari itu asal puyeng gitu. Ah. Enggak kita. Kan tadi sebelum kita operasi dulu. Oh ini sebelum kesini? Iya. Operasi dulu. Waktu kemarin janjian hari Jumat, qadarullah 7 operasi. operasi. 7 Dok terbanyak operasi. sehari berapa? Kalau saya membatasi 12 ya. Membatasi 12. 12. Karena kalau misalnya lebih dari itu, kadang-kadang kita kayak loss of concentration, kayak apa namanya, kayak nggak kurang fokus gitu. Kecuali kalau yang gawat darurat kapanpun itu. Di atas 12 pun bisa gitu ya. Setelah 12 yang tadi dibatasin, Iya. ternyata yang ke-13 Iya. ini adalah pasien yang mau nggak mau harus kita. Iya, itu. Oh. Pernah sekali misalnya 20 begitu ya. Wow. Ya, tergantung situasi. Kemarin juga waktu saya bilang tuh kan ada kolega dokter bedah yang ada di Aceh. WA-an, dok saya udah hampir 20 hari nggak pulang ke rumah. Setiap hari 100 operasi. Udah dok, insya Allah saya berangkat ke Aceh. Waktu itu. Waktu Iya, banjir kemarin kemarin. itu. Akhirnya berangkat ke sana. Memang bener. Saya operasi di sana bukan operasi yang ideal memang ya. Di lapangan, kadang-kadang di balai desa. Dengan Ada alat yang puskesmas, sangat tidak ideal. Begitu ya. Karena kondisinya seperti itu. Baik, dokter terima kasih banyak pengalamannya, ilmunya juga untuk obrolan kita hari ini. Dan pendengar sekali lagi bagi Anda yang menonton tayangan ini masih di bulan Ramadan, karena ini video on demand, jadi saya nggak tahu Anda menontonnya kapan begitu ya. Kalau Anda menontonnya masih di bulan Ramadan, tentu kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga beberapa insight yang sudah disampaikan Dr. Asep ini bisa menambah keyakinan kita bahwa puasa itu menyehatkan sebenarnya. Iya. Kalau kita laksanakan dengan baik. Jangan lupa juga kalau Anda menonton tayangan ini masih di bulan Ramadan, beberapa saat lagi YouTube channel kami juga akan menyiarkan secara langsung program Tadarus Al-Quran, karena di RRI Cirebon sepanjang bulan suci Ramadan ada program Tadarus live di RRI sepanjang selama bulan suci Ramadan. Sekali lagi Pak Dokter terima kasih sudah hadir dan bisa terus menebar banyak kebaikan untuk masyarakat semuanya, dan kita doakan Pak Dokter dan keluarganya tetap diberikan kesehatan sehingga ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menimba ilmu lagi dari beliau. Kita akan tutup dulu program Lentera Inspirasi untuk edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.